Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar lanjutan tentang pelajaran fungsi dasar trigonometri, yaitu fungsi sinus, kosinus, dan tangen, tetapi untuk sudut tumpul ya. Materi ini penting dipahami untuk kelas 10 sebagai pengantar vektor, yaitu pada mata pelajaran fisika kelas 10 SMA atau SMA. Karena dulu mungkin di SMP tidak pernah diberikan ya fungsi sin, cos, dan tangen, apalagi untuk sudut tumpul ya. Baik, kita langsung saja. Untuk bisa memahami ini, kalian dianggap sudah paham tentang fungsi sin itu apa, cos itu apa, tangen itu apa. Sehingga kalau yang belum paham itu silakan dipelajari dulu fungsi sin, cos, dan tangennya. Untuk memahami sudut tumpul pada fungsi dasar trigonometri ini, kalian harus menguasai dua prasyarat, yaitu yang pertama, kalian sudah memahami tabel sudut istimewa trigonometri. Contohnya mungkin seperti ini ya, dulu yang sudah pernah kalian pelajari barangkali adalah fungsi sin, cos, dan tangen. Untuk mengetahui fungsi sinus ini, kita lihat pada 0 derajat nilai sinusnya adalah 0, 30 derajat adalah setengah, dan seterusnya sampai ke sana ya. Kemudian untuk deretan nilai kosinusnya dari bentangan 0 derajat, 30 sampai dengan 90 derajat ini adalah sama seperti sinus, cuma dibalik atau ditukar urutannya, yaitu kalau sinusnya itu dari 0 setengah, 0,6 sampai dengan 1, tapi kalau kosinus ini adalah 1, kemudian setengah akar 3 sini, kemudian 0,8 juga dari 0,8, kemudian yang ini setengah akar 2, 0,6, 0,6, dan seterusnya. Mengapa? Karena di sini berlaku bahwa kosinus alfa atau kosinus sudut tertentu itu adalah sama dengan sinus 90 derajat dikurangi dengan alfa. Ini kalau secara matematis kita tuliskan seperti itu ya. Kemudian untuk tangen adalah nilainya adalah hasil pembagian sinus sudut dibagi dengan kosinus sudutnya. Contohnya di sini kalau untuk 0 derajat berarti nilai sinus 0 derajat yaitu 0 dibagi dengan kosinus 0 derajat yaitu 1, sama dengan 0. Kemudian contoh lagi yang berikutnya adalah misalkan tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat ini adalah sinus 30 derajat yaitu setengah dibagi dengan kosinus 30 derajat yaitu setengah akar 3, sehingga hasilnya adalah setengah dibagi dengan setengah akar 3 yaitu sama dengan 1 per akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Contoh berikutnya lagi misalnya tangen 53 derajat sama dengan sinus 53 derajat yaitu 0,8 dibagi dengan kosinus 53 derajat yaitu 0,6, sehingga sama dengan 0,8 dibagi dengan 0,6 sama dengan 4 per 3. Kemudian untuk sudut 90 derajat ini akan menghasilkan nilai tangen 1 per 0 atau sama dengan tak terdefinisikan ya. Di dalam matematis itu 1 dibagi 0 adalah sama dengan tak terdefinisikan. Kemudian prasyarat yang kedua adalah kalian sudah memahami tanda masing-masing fungsi sin, cos, dan tangen pada 4 kuadran. Kita mulai dari kuadran keempat. Di sini yang positif itu adalah kosinusnya, sehingga yang sinus dan tangen di sini negatif. Di kuadran 3 yang positif adalah tangennya, yang sin dan cos negatif. Kemudian di kuadran 2 yang positif adalah sinusnya. Dan sementara di kuadran 1 semuanya positif, baik sinus, kosinus maupun tangen. Ini dua modal dasar untuk bisa memahami tentang sudut tumpul ya. Kemudian kita lanjut saja berikutnya. Prinsip dasarnya adalah kita mengkonversi sudut tumpul menjadi sudut lancip, yaitu dengan cara melihat sudut yang diapit oleh sisi miring dengan sumbu X. Bisa sumbu X positif maupun sumbu X negatif, tergantung mana yang terdekat. Contohnya ya, kita lihat misalkan sudut 120 derajat. Kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius adalah seperti ini ya. 90 derajat ditambah dengan 30 derajat ya. Dan di sini adalah menyisakan sudut terhadap sumbu X negatif sebesar 60 derajat. Nah, sehingga kita bisa perhatikan bahwa sudut 120 derajat itu bisa dikatakan sebagai sudut 60 derajat tetapi di kuadran 2. Contoh soal.
Contoh 1, berapakah cos 120 derajat? Penyelesaiannya, kita gambarkan dulu sumbu koordinatnya seperti ini. Kemudian kita gambarkan juga sudut 120 derajat. Kita ukur terhadap sumbu X positif adalah kira-kira sekian. Kemudian kita lihat sudut yang dibentuk oleh sisi ini, sisi miring ini, terhadap sumbu X negatif. Seperti ini, tentunya sudutnya adalah 60 derajat. Sehingga yang kita lihat adalah sudut 60 derajat ini. Atau dengan lain perkataan, 120 derajat ini kita ubah menjadi sudut lancip 60 derajat tetapi di kuadran 2. Selanjutnya kita tuliskan kosinus 120 derajat sama dengan titik-titik cos titik-titik. Tentunya yang di sini kita isi dengan 60 derajat ini. Lalu titik-titik yang di sini diisi dengan tanda positif atau negatif, tergantung pada letak kuadratnya. Kita ingat tadi bahwa di kuadran 2 sini yang positif itu adalah sinusnya, sehingga kosinusnya di sini adalah bertanda negatif. Maka kita pindah ke sini ya, tanda negatif. Kemudian kita tengok 60 derajat ini bersesuaian dengan setengah ya, nilai cosnya di sini. Sehingga kita tuliskan di sana kosinus 120 derajat sama dengan min 0,5. Nah, mudah bukan? Itu contoh yang pertama. Baik, agar lebih jelas kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Contoh kedua. Berapakah tangan 210 derajat? Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita tuliskan atau kita gambarkan sumbu koordinatnya. 210 derajat adalah sama dengan 180 derajat di sini ditambah dengan 30 derajat ke sana. Sehingga kita ubah menjadi sudut lancip 30 derajat tetapi di kuadran 3. Sehingga kita tuliskan tangan 210 derajat titik-titik tangan 30 derajat di sini kita ubah. Lalu tanda titik-titik di sini kita isi dengan tanda positif atau negatif tergantung dari letak kuadrannya. Nah, ini di kuadran 3 kita tengok ya, di kuadran 3 yang positif adalah tangannya, sinus dan kosinusnya negatif, sehingga kita pindah tandanya di sini menjadi tanda positif, atau bisa juga tidak usah ditulis ya. Kemudian berapakah tangan 30 derajat? Pelajaran yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa tangan 30 derajat itu adalah dari tabel sudut istimewa kita dapatkan nilai tangan 30 derajat. Ini adalah sepertiga akar 3. Sehingga kesimpulannya tangan 210 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Jelas saya kira ya? Baik. Kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan dengan uji pemahaman. Nah, maksudnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah diberikan. Yang pertama, berapakah sinus 150 derajat? Yang kedua, berapakah kosinus 210 derajat? 3, berapakah tangan 315 derajat? Yang keempat, berapakah sinus 270 derajat? Dan yang terakhir atau yang kelima, berapakah kosinus 180 derajat? Nah, di sini nanti pada bagian deskripsi kalian bisa melihat kunci jawabannya. Tetapi sebaiknya kalian jangan langsung melihat pada kunci jawaban, tetapi kalian coba kerjakan dulu baru dicocokkan dengan kunci jawaban. Baik ya. Baik, untuk sementara itu dulu. Sekian dan selamat belajar, semoga sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.